Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu fitur dari Capsman, yaitu Load Balancing Group. Video ini merupakan lanjutan dari video-video sebelumnya yang membahas mengenai Capsman. Jadi untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu. Di video kali ini, kami akan fokus mengenai Load Balancing Group. Penasaran bagaimana cara konfigurasinya dan detailnya seperti apa? Saksikan terus video ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Load Balancing Group merupakan fitur yang disediakan oleh Capsman. Fitur ini bisa kita gunakan untuk menyeimbangkan klien-klien yang terkoneksi di access point yang kita miliki. Sehingga tidak ada lagi access point yang memiliki terlalu banyak klien atau lebih banyak klien daripada access point yang lain. Dalam implementasinya di lapangan, fitur ini kita bisa manfaatkan untuk misalnya Anda punya beberapa access point dalam satu lokasi yang sama atau mungkin dalam ruangan yang sama. Misalnya di ruangan tersebut Anda punya 2 atau mungkin 3 access point. Dengan fitur ini, Load Balancing Group, klien-klien yang akan terkoneksi di access point bisa dibagi rata. Untuk mencoba fitur ini, Load Balancing Group, saya sudah menyediakan beberapa perangkat. Yang pertama adalah RB450G, di sini saya gunakan sebagai Caps Manager. Kemudian WAP AC, ada 2 WAP AC. Ini saya gunakan sebagai CAP-nya. Di Caps Manager di sini, nanti saya hubungkan ke CAP-nya menggunakan Ether 4 dan 5. Kemudian Ether 2-nya saya gunakan untuk ke arah laptop, untuk remote CAP Manager, Caps Manager. Kemudian di Ether 1, ini saya hubungkan ke arah internetnya. Di RB450G ini sudah saya konfigurasi menggunakan basic config dan saya aktifkan Caps Manager-nya. Kemudian WAP AC-nya juga sudah saya config mode CAP. Oke, kita langsung saja untuk mencoba konfigurasi Load Balancing Group ini. Yang pertama saya akan remote dulu untuk perangkat Caps Manager-nya. Di Caps Manager sudah terlihat bahwa saya memiliki 2 access point WAP AC. Kemudian di WAP AC ini dia setiap perangkatnya memiliki 2 interface wireless yang 2,4 dan 5 GHz. Jadi nanti di CAP interface juga akan terdeteksi ada 4 interface wireless. Kemudian saya gunakan template juga. Kemarin mungkin sudah dibahas di video-video sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu untuk detailnya. Saya gunakan bridge AP, jadi nanti access point nanti datapadnya saya arahkan ke bridge AP. Kemudian security profile-nya juga sudah saya buat. Kemudian untuk channelnya, saya membuat 4 channel di sini. Yang 2 ini 12 ini digunakan untuk 2,4-nya dan 2437. Kemudian 5 GHz-nya saya gunakan channel 5785 dan 5805. Kemudian di configuration juga sudah saya terapkan untuk SSID-nya, saya menggunakan APTest. Channel tidak saya isi karena nanti saya akan isikan waktu konfigurasi di CAP interface-nya, supaya nanti setiap interface-nya bisa berbeda frekuensinya, menghindari interferensi di lokasi yang sama. Kemudian di datapad saya masukkan datapad 1 dan security-nya sudah saya hubungkan ke security 1 yang sudah saya buat tadi. Ini untuk configuration-nya. Sebenarnya Load Balancing Group ini bisa kita config di configuration di sini. Di sini juga ada Load Balancing Group. Tetapi nanti saya tidak akan menggunakan
nya di sini karena saya akan gunakan load balancing groupnya nanti di CAP interface. Kenapa? Karena saya punya dua grup, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Kenapa saya bedakan frekuensi ini? Karena nanti implementasinya di lapangan, kalau misalnya nanti saya gabung semua antara 2,4 dan 5 GHz saya gabung dalam load balancing group yang sama, nanti jika ada 3 klien, yang 2 klien ini sudah connect ke 2,4, dia akan dibagi ke access point yang satu dan yang kedua sudah dapat satu-satu. Berarti masih ada interface yang kosong, yaitu 5 GHz ada 2. Tapi klien ketiga yang ingin connect, dia hanya punya frekuensi, klien ketiganya hanya support frekuensi 2,4. Sedangkan yang masih kosong itu 5 GB. Saat dia ingin connect ke 2,4, dia akan tidak bisa connect karena si AP pengennya dia akan dilempar ke access point yang masih kosong, yaitu yang 5 GHz, sehingga malah tidak akan bisa terkoneksi klien yang ketiga ini. Menghindari hal tersebut, saya akan bedakan grupnya dari 5 GHz dan 2,4-nya. Jadi saya tutup untuk load balancing group yang ada di configuration di sini. Kemudian kita akan mengkonfigurasi CAP interface-nya. Kita bisa masuk ke menu CAP interface, kita akan konfigurasi CAP satunya. Di menu wireless konfigurasinya kita gunakan AP test. Jadi nanti SSID-nya sama, AP test semua. Kemudian di load balancing group saya akan buat ini untuk CAP1 ini dia menggunakan frekuensi 2,4, hingga saya akan gunakan misalnya ini load balancing untuk ruang pelatihan dan yang 2,4. Kemudian channelnya saya pilih 2412. Di CAP2 ini dia menggunakan frekuensi 5 GHz. Jadi saya akan gunakan konfigurasinya tetap sama, AP test. Jadi nanti antara 2,4 dan 5 GB sebenarnya menggunakan SSID yang sama. Tetapi load balancingnya saya akan bikin berbeda grup. Di sini saya akan jadikan misalnya ini untuk ruang pelatihan yang 5 GB. Channelnya saya pilih channel yang 5 GB, 5785. Play, oke. CAP3 ini yang menggunakan 2,4 juga. Jadi saya bikin AP test, load balancingnya sudah bisa dipilih yang 2,4. Channelnya saya pilih yang 2437. Supaya menghindari interferensi. Berikutnya di CAP4, ini CAP4 yang menggunakan 5 GB. Saya tetap menggunakan AP test, kemudian load balancing groupnya saya gunakan yang ruang pelatihan 5. Channelnya saya pilih 5805. Oke, seperti itu konfigurasi untuk load balancing group. Kita akan langsung melakukan pengetesan. Jadi kita bisa memonitor klien-klien yang terkoneksi ke access point kita di registration table di sini. Ini untuk klien pertama yang terkoneksi, dia masuk ke CAP3. CAP3 itu berarti dia 2,4. Sambil kita cek log di router, sambil kita pantau lognya di router. Kita tunggu untuk access point yang untuk klien yang kedua. Klien yang kedua, nah, klien kedua ini tadi akan terkoneksi, tetapi dia di reject terlebih dahulu tadi. Dan lognya di sini dia bilang
karena load balancing. Jadi nanti klien kedua, yang tadi klien pertama di CAP3, klien keduanya dia akan dimasukkan ke CAP1. Jadi nanti akan seimbang antar AP-nya, kliennya akan seimbang, akan dibagi rata. Dan mungkin selanjutnya kalau ada klien ketiga seperti apa? Klien ketiga ini dia masih menggunakan 2,4 juga. Tapi karena kondisinya jumlahnya di akses poinnya sudah 1-1, sehingga dia akan dibiarkan langsung terkoneksi di CAP1. Kalau klien keempat, nah klien keempat ini ternyata dia menggunakan 5 GB, sehingga dia akan terkoneksi langsung ke CAP4. Langsung disconnect lagi. Ini untuk 5 GB-nya. Mungkin klien kelima, kita tunggu untuk klien kelima. Klien kelima dia menggunakan ini 5 GHz. 5 GHz berarti dia masuk ke CAP2. Tapi dia tanpa ada log rejected load balancing group. Ternyata mungkin klien keempat, klien 5 tadi dia langsung terkoneksi ke 5 GHz-nya yang AP yang CAP2. Kebetulan aja gitu ya. Nggak masalah. Mungkin ada lagi kliennya yang akan terkoneksi. Laptop saya coba saya hubungkan lagi coba. Nah, laptop saya juga sudah terkoneksi. Dia menggunakan 2,4 juga. Nih, ada log juga rejected karena load balancing juga. Jadi dia sebenarnya laptop saya menggunakan 2,4 juga, akhirnya dia dipindah ke CAP3. Jadi kalau kita lihat di sini di registration table untuk 2,4, grup 2,4 ini ada 4 klien, CAP1 ada 2, CAP3 ada 2 juga. Kemudian yang 5 GB juga sudah seimbang di CAP2 dan CAP4. Jadi kliennya 1-1, untuk yang 2,4 2-2 kliennya. Oke, sekian percobaan saya mengenai fitur load balancing group ini. Ketika kita sudah mengaktifkan load balancing group, saat ada klien yang akan terkoneksi, sistem akan melihat jumlah klien di setiap akses point yang kita miliki. Jika nanti klien ini terkoneksi di akses point yang sudah menumpuk kliennya, dia akan di-reject dan diarahkan ke akses point yang lain yang masih kosong. Dan fitur ini sangat efektif. Kita bisa manfaatkan fitur ini untuk akses point yang saling berdekatan, misalnya di satu lokasi yang sama atau di ruangan yang sama. Sekian video saya untuk mengenai load balancing group. Terima kasih sudah menonton. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan share video ini supaya lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman pengguna Mikrotik yang lain. Kemudian untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial Mikrotik selanjutnya.